Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi pemirsa, kami juga hadirkan informasi penting lain, diantaranya Polda Metro Jaya merilis penangkapan begal terhadap anggota marinir saat bersepeda di depan kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat. Bersama saya Pram Sunjaya. Dan saya Fazila Khairunisa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kebakaran yang menimpa 20 rumah di permukiman padat di Cideng, Jakarta Pusat berhasil dipadamkan. Ya, api diduga akibat hubungan pendek arus listrik. "21 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api yang melahap permukiman padat penduduk di Jalan Kampung Bakti Cideng, Jakarta Pusat. Api berhasil dipadamkan kurang dari 1 jam sejak kedatangan para petugas. Kini para petugas fokus melakukan pendinginan. Sumber api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga. Respon kurang lebih jam 17:19 sudah tiba di lokasi, dan kurang lebih sekitar 17:45 api sudah bisa kita lakukan pemadaman dan sudah dilakukan pendinginan. Sedikitnya 20 bangunan rumah hangus terbakar di pinggir kali Jeling, seberang ITC Roksimas, Jakarta Pusat. 21 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran. Akibat kebakaran, lalu lintas di seberang ITC Roksimas sempat mengalami kemacetan. Sebuah kapal motor tenggelam di pintu keluar masuk Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Ya, akibat kecelakaan tersebut 1 orang tewas. Polisi temukan 1 awak kapal motor Bina Rezeki yang tenggelam di pintu keluar Pelabuhan Muara Angke, Jakarta. Jenazah ditemukan terjepit di sisi kiri ruang kapal setelah 2 jam pencarian. Evakuasi terkendala karena jenazah terjepit barang-barang kapal. Benar ada di palka, tetapi kakinya terhimpit barang-barang. Jadi kami perlu melakukan beberapa kali tarikan, kemudian juga kami cungkit dengan linggis, kemudian akhirnya mayatnya nongol ke atas, kemudian kami bawa ke kantor kami. Kecelakaan kapal terjadi Jumat kemarin saat bertolak dari Pelabuhan Muara Karang menuju Muara Angke. Kapal menghantam sebuah bangkai kapal yang karam dan tenggelam. 12 anak buah kapal dan 1 nakoda berhasil selamat, sementara 1 ABK meninggal. Kini jenazah ABK dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk autopsi. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Kerap meresahkan karena sering menyerang warga, Resmo Polda Jambi menggagalkan aksi penyerangan yang diduga dilakukan oleh komplotan geng motor. Polisi pun terlibat aksi kejar-kejaran dan berhasil menangkap belasan anggota geng motor bersenjata tajam. Inilah aksi kejar-kejaran anggota Resmo Polda Jambi dengan sekelompok geng motor yang diduga akan menyerang Kampung Manggis, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Setelah terlibat aksi kejar-kejaran, polisi berhasil menangkap belasan orang anggota geng motor yang kerap meresahkan warga. Kelompok geng motor yang terkenal sadis dan tak segan-segan melukai korbannya ini tak bisa berkutik setelah polisi mengepung lokasi yang digunakan geng motor untuk melarikan diri. Selain menangkap belasan anggota komplotan geng motor yang rata-rata masih di bawah umur, polisi juga menyita barang bukti berupa senjata tajam dan beberapa unit sepeda motor. Menggagalkan aksi penyerangan ke Kampung Manggis yang dilakukan oleh sekelompok pemuda. Kita masih dalami mereka semua berasal dari mana. Kami berhasil mengamankan sebanyak 12 orang, kemudian senjata tajam. Untuk sementara kita duga mereka lah yang selama ini melakukan aksi-aksi kekerasan di Kota Jambi ini, dan
Belasan anggota geng motor beserta barang bukti langsung dibawa ke Polda Jambi untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi begal kembali terjadi di Penjaringan, Jakarta Utara. Ya, ironisnya aksi penodongan dengan menggunakan senjata tajam ini terjadi tengah-tengah permukiman warga. Kamera CCTV merekam aksi pembegalan terhadap salah seorang warga di Jalan Sukarela, Penjaringan, Jakarta Utara yang terjadi pada Kamis kemarin. Pelaku berjumlah 3 orang di atas satu motor. Modus para pelaku berpura-pura menanyakan alamat kepada korbannya yang sedang memainkan telepon genggamnya di pinggir jalan. Salah seorang pelaku mengeluarkan senjata tajam celurit untuk mengancam korban dan merampas handphone korban. Ironisnya, para pelaku berani menjalankan aksinya pada pagi hari di lokasi yang tak lain adalah permukiman padat penduduk. Menurut warga, TKP merupakan lokasi rawan begal dan pencurian kendaraan bermotor. Berapa? 3 ya? 3. Nggak kenal, Bang? Kayaknya nggak kenal ya? Nggak kenal, kayaknya dari sejarah. Kalau kejadian di sini mah. Tapi sering motor hilang sih di sini mah. Sering motor hilang. Motor hilang sering. Gimana ya, kalau dari jam 5.30 tuh, ya gitu. Korban sudah melaporkan kejadian yang menimpanya ke Mapolsek Penjaringan. Hingga saat ini, polisi masih memburu para pelaku yang sudah diketahui identitasnya ini. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sepasang kekasih ditangkap karena membegal dan membunuh seorang remaja untuk merampas sepeda motornya di Medan, Sumatera Utara. Bersama satu pelaku lainnya, pasangan tersebut menghabisi korban dengan cara yang sadis. Korban dijebak oleh pelaku wanita melalui media sosial. Di sebuah hotel Melati di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, sepasang kekasih YP dan YS serta temannya AR ditangkap. Ketiganya menjadi buronan polisi setelah membegal dan membunuh Reval Fahrudin di kawasan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang beberapa hari lalu. Komplotan ini menggunakan media sosial untuk menjebak korbannya. YS, janda berusia 17 tahun ini memancing korban untuk bertemu. YS dan kekasihnya YP kemudian mengajak korban naik sepeda motor bertiga. Di tempat yang sepi, keduanya berusaha merampas sepeda motor korban. Karena melawan, korban yang baru berusia 18 tahun dibunuh. Sepasang kekasih ini dibantu temannya AR menghabisi korban dengan 42 luka tusukan. Penangkapan ketiganya berdasarkan penelusuran terhadap barang bukti yang dirampas pelaku dari korban. Dari hasil penyelidikan, aksi pembegalan ini sudah yang keempat kalinya dilakukan dengan modus yang sama. Menurut pemeriksaan pengakuan awal mereka sudah 4 TKP. Dengan modus yang sama, Pak? Dengan modus yang sama, cuman menurut pengakuan mereka hanya mengambil motor dan barang dan tidak pernah membunuh. Tak kuasa menahan duka, ibu korban menangis histeris saat hadir dalam pengungkapan kasus ini. Meski sudah berhasil mengungkap kasus pembunuhan sadis ini, polisi masih menelusuri para korban aksi kejahatan ketiga pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya merilis penangkapan begal anggota marinir saat bersepeda di depan kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku menjamret barang korban hingga jatuh dan juga terluka. Pelaku yang tertangkap berjumlah 2 orang. Kedua pelaku merupakan warga Senen, Jakarta Pusat. Para pelaku begal pesepeda ini memiliki modus mencari para pesepeda yang sendirian sebelum menjalankan aksinya. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti telepon genggam, pakaian yang digunakan pelaku, serta helm. Dalam sepekan, Polda Metro Jaya juga telah mengamankan 12 tersangka dari 4 kasus begal pesepeda. Terus melakukan pengejaran kepada pelaku dengan korban yaitu anggota marinir ya. Nah, untuk pelaku ini sudah kami tangkap ya,
Nah, kalau kita lihat di mungkin selama ini cukup viral ya, hampir setiap hari muncul kejadian saat begal terhadap korban, yaitu anggota marinir. Beberapa kali muncul di media dan ini alhamdulillah berhasil kita tangkap pelakunya. Kita ke kasus selanjutnya pemirsa, 5 motor dari klub Moge yang sejumlah anggotanya terlibat pengeroyokan anggota TNI dicurigai tidak memiliki surat resmi. Sementara polisi telah menyerahkan berkas kasus pengeroyokan ke Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi. Inilah 5 tersangka kasus pengeroyokan anggota TNI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di mana salah satunya masih di bawah umur. Mereka adalah anggota klub Harley Davidson Owners Group Siliwangi Bandung Chapter. Polres Bukit Tinggi telah menyerahkan berkas kasus pengeroyokan ke Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi dan para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Ada 2 berkas yang diserahkan, yaitu berkas pertama untuk tersangka BS, anak yang berhadapan dengan hukum, dan berkas kedua untuk 4 tersangka lainnya. Memang ada dari tersangka BS yang di bawah umur mengajukan penangguhan penahanan. Tetapi dari kami, dari kepolisian tidak memberikan hak tersebut. Sementara 5 dari 24 motor gede yang masih ditahan polisi diduga tidak memiliki surat resmi alias bodong. Penyelidikan motor bodong ini terus didalami dan akan dibantu Dirkrimsus Polda Sumbar. Rencananya Moge ini akan dibawa ke Polda, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Kriminal Khusus untuk dicek tentang berkaitan dengan kendaraan tersebut. Pengeroyokan 2 anggota Intel yang bertugas di Kodim 0304 Agam, yaitu Serda Yusuf dan Serda Mistari, terjadi pada 30 Oktober lalu di Jalan Profesor Dr. Hamka, Kelurahan Gugu Panjang. Kelima tersangka memiliki peran berbeda-beda dalam pengeroyokan, dari menendang, memukul, hingga mengancam menembak. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Status Gunung Merapi siaga, warga lereng gunung mulai amankan barang berharga mereka. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.